Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? I hope you all in good condition. Okay friends, before we start our study today, let's open our study by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menilai kejadian yang terjadi dan pesan moral dalam suatu cerita. 2. Siswa dapat membedakan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. 3. Siswa dapat melakukan kesepakatan kelas untuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir, siswa dapat menyajikan hasil apresiasi terhadap hasil karya seni menggambar. Teman-teman, pada subtema 1, kita telah mempelajari cara mengetahui tokoh dan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Salah satunya dengan cara membaca dengan seksama. Begitu pula jika kita ingin mengetahui inti cerita serta peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita. Simaklah cerita berikut ini. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap semangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Setelah kita menyimak cerita tersebut, mari kita tentukan tokoh, inti cerita, serta peristiwa yang terjadi dalam cerita. Tokoh dalam cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani yang lain. Adapun peristiwa yang terjadi dalam cerita adalah terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Inti ceritanya adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Teman-teman, dalam sebuah cerita pun biasanya terdapat pesan moral. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral dapat ditentukan dalam cerita secara tersurat atau langsung, atau tersirat atau disebut tidak langsung. Pesan moral bertujuan agar pembaca dapat mengamalkan nasihat atau saran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral tersurat berarti pesan moral tersebut tertulis dalam cerita, jadi kita lebih mudah untuk mengetahuinya. Lalu, bagaimana jika pesan moral dalam cerita disampaikan secara tersirat? Mari kita pelajari bersama-sama. Cara mengetahui pesan moral tersirat dalam cerita adalah sebagai berikut. 1. Membaca cerita dengan cermat, termasuk dialog yang dilakukan oleh para tokoh. 2. Mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dalam cerita yang dibaca. 3. Membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Setelah kalian mengetahui pesan moral dalam suatu cerita, kalian dapat menyampaikannya dalam sebuah pendapat yang berbentuk lisan atau tulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan yaitu memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas.
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat secara lisan yaitu memahami tema cerita dan berbicara dengan bahasa yang singkat dan jelas. Simaklah kembali cerita tentang Pak Kadir. Mari kita tentukan bersama pesan moral yang terdapat dalam cerita. Teman-teman, apa pesan moral yang sudah kalian dapatkan dari cerita? Berikut ini contoh pesan moral yang terdapat dalam cerita. Pesan moral yang terdapat dalam cerita adalah kita harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jika kita menghadapi kesulitan, kita harus selalu bersemangat dan pantang menyerah untuk mengatasinya. Teman-teman, Pak Kadir dalam cerita bekerja sebagai petani. Petani adalah salah satu pekerjaan yang bermanfaat untuk orang lain. Semua jenis pekerjaan baik dan bermanfaat. Oleh karena itu, jangan pernah beranggapan bahwa satu pekerjaan lebih baik dibandingkan pekerjaan yang lain. Perhatikan gambar berikut ini. Jika tidak ada petani, siapakah yang akan menanam padi untuk memenuhi kebutuhan kita? Jika tidak ada penjahit, siapakah yang akan membuat seragam sekolah kita? Tidak ada sopir kendaraan umum, bagaimanakah orang-orang akan pergi bekerja dan bersekolah? Jadi teman-teman, tidak membeda-bedakan jenis pekerjaan itu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman-teman, sila kedua memiliki simbol rantai. Berikut ini adalah makna sila kedua Pancasila. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Dan yang ketiga, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Adapun wujud pengamalan sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban manusia. 2. Saling menyayangi sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. 4. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati serta dapat bekerja sama dengan orang lain. Teman-teman, ada berbagai jenis pekerjaan di sekitar kita, seperti guru, dokter, pedagang, supir, dan lain sebagainya. Perbedaan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh setiap orang membentuk sebuah keragaman di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai orang lain tanpa membedakan jenis pekerjaannya. Sikap saling menghargai dan menghormati orang lain merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Salah satu contoh dari sikap tersebut biasanya tertulis dalam sebuah kesepakatan kelas yang dapat kita buat bersama-sama. Sebuah kesepakatan kelas akan membuat semua warga kelas terasa nyaman. Semua siswa pun akan saling menghormati dan merasa dihargai. Dengan sikap saling menghargai, berarti semua siswa telah mengamalkan sila kedua Pancasila. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila. Menjenguk teman yang sedang sakit, bekerja sama membersihkan kelas, membantu korban bencana alam, dan yang terakhir, mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Teman-teman, sebuah kesepakatan kelas dapat kita tuliskan dan kita hias dengan gambar-gambar yang indah sehingga menarik untuk selalu dibaca. Pada subtema 1, kita telah mempelajari tentang gambar dua dimensi. Contohnya seperti gambar pemandangan. Masih ingatkah kalian tentang apresiasi seni? Mari kita perhatikan cara mengapresiasi karya seni menggambar yang baik.
Kita dapat memberi apresiasi terhadap gambar orang lain sesuai dengan hasil yang ditampilkannya. Misalnya, kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian, detail gambar, bahkan terhadap pesan moral yang terdapat dalam gambar tersebut. Apabila gambar tersebut kurang baik, kita dapat memberikan pendapat dan saran agar gambar yang dihasilkannya lebih baik lagi. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh gambar pemandangan sawah. Bagaimana cara mengapresiasinya? Berikut ini adalah contoh apresiasi karya seni menggambar. Tema gambar, sawah dan saluran irigasinya. Apresiasinya, hasil gambarnya bagus. Gambar pemandangan sawahnya sudah sangat jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Bagaimana teman-teman dengan pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Untuk melihat pemahaman teman-teman, ayo berlatih. Kerjakan tema 4D halaman 76 nomor 1 bagian A, B, dan C. Oke friends, let's close our study today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.